Siapa yang baca berikutnya? Tafadhalu ya Ustaz Abdul Qahar, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata setengah ulama bahwasanya sama itu dari Hudhudi, dan berkata Hudhudi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata Hudhudi, makna basar pada hak Allah subhanahu wa ta'ala itu yaitu makna yang berdiri dengan zatnya yang nyata baginya, dengan dia tiap-tiap yang mawujud, dan arti nyata itu terbukalah segala mawujudat baginya dengan sebab basar, dan murad dengan mawujudat itu umum seperti yang dahulu jua, sama ada ia qadim seperti zatnya, zat Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya, atau yang baru seperti zat yang baru dan sifatnya, dan sama ada suara atau tiada, sama ada ain atau tiada, maka sekalian itu dinamakan dia mawujud, yakni dita'alluq oleh basar, dan bukan Allah subhanahu wa ta'ala melihat dengan biji mata bersalahan yang baru, maka melihat ia dengan biji mata dengan syarat hampir lagi berupa dengan tiada makna seperti kalam atau dendam yang menegahkan dia, dan ta'alluq basar dengan sekalian yang tersebut itu tiada khilaf ulama bersalahan sama, maka bahwa sanya padanya khilaf, maka menentukan dia oleh setengah mereka itu dengan suara seperti barang yang telah tersebut. Ya, sudah. Qaul Hudhudi sekali lagi menerangkan apa yang menjadi faham mu'tamad di dalam mazhab Asy'ariyah. Apa yang dibaca Ustaz Abdul Qahar tadi menjelaskan atau merinci supaya tidak ada apa namanya itu kekhilafan, walau yang kecil-kecil pun tak ada. Jadi dirinci, rinciannya ialah apa yang kita i'tiqadkan tadi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala jangan dalam fikiran kita melihat seperti makhluk dengan mengguna biji mata atau dibatasi oleh dinding. Itu yang berlaku kepada makhluk, kata Hudhudi, sama dengan perbincangan di atas tadi. Sebelum kita lanjutkan apa yang kita bincang di atas tadi, di mana wajib kita i'tiqadkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sama' dan basarnya itu ta'alluq ianya kepada zatnya dan zat makhluknya. Sampai di sini kajian, ada menyisakan pertanyaan tak? Ada memunculkan pertanyaan atau keraguan-raguan atau sesuatu yang samar sehingga perlu ditanyakan? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai pengajian ini juga mengingat-ingat pengajian yang 2 tahun yang lewat itu. Ini Allah itu tidak bersuara, tidak melihat dengan biji mata sama seperti kita ini. Jadi sekarang ini minta penjelasan lagi dengan bagaimana dia berbacakap dengan malaikat atau para nabi. Terima kasih. Bagaimana Allah bercakap dengan malaikat
atau dengan nabi-nabi. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa akan sebagai percakapan. Bagaimana tu? Tanpa suara, tanpa huruf, tidak ada masa diawali percakapan, tidak ada masa diakhiri percakapan. Karena kalau dapat ditunjuk awal percakapan, ditetapkan akhir percakapan, maka itu makhluk. Jadi macam mana itu? Jawabnya hadir, faham di hati Musa alaihi salam. Hadir, faham, dihadirkan Allah, faham. Bukan wa kallamallahu Musa taklima, bercakap-cakap Allah dengan Nabi Musa akan sebagai percakapan. Sini Allah, sini Musa, cakap-cakap. Bukan. Sini Musa, Allah tidak sini, tidak bertempat. Macam mana yang dimaksud bercakap-cakap Allah dengan Nabi Musa? Dihadirkan Allah, faham di hati Musa. Ini qaul ulama ahli tafsir ahli sunnah wal jamaah. Makna ayat yang pertama, dibikin Allah di dalam hati Musa, faham. Faham akan yang laisa kamitslihi syai'un. Faham akan qaul qadim, qaul Allah yang qadim. Satu, tafsir pertama. Tafsir kedua, tafsiran kedua, percakapan Allah itu qadim. Ini Musa ini makhluk baharu, yang mampu dia dengar hanyalah yang ada suara, yang ada masa awal dan akhir percakapan, yang ada arah. Kalau tak ada di arah mana, dari mana, tak ada arah, tidak ada suara, dia tidak mampu mendengar, memahami. Itu Musa. Sama dengan Musa sebelah rumah kita, sama. Ini buatan Allah. Orang lain yang segini kemampuannya pun buatan Allah. Tapi ketika dikehendaki Allah, mampukah Allah menambah kemampuan Nabi Musa alaihi salam? Dari awalnya yang hanya mampu mendengar makhluk yang bersesuatu, menjadi mampu mendengar yang khalik, yang tidak bersesuatu. Mampukah Allah menambah kemampuan dengar, kemampuan lihat? Mampu tak? Sangat mampu. Ini tafsir yang kedua. Para ulama ahli sunnah wal jamaah menafsirkan ayat itu, wa kallamallahu Musa taklima. Tafsir yang kedua seperti ini. Amat mudah bagi Allah, walaupun orang ramai pada umumnya tidak mampu bercakap dengan qaul Allah, dengan Allah yang qadim. Tapi kalau dikehendaki Allah, maka ditambah Allah kemampuannya. Sama seperti keadaan manusia ini besok ketika di surga. Nikmat tertinggi bagi penduduk surga ialah diizinkannya penduduk surga memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisakah dipandang yang laisa kamitslihi syai'un? Bisa. Macam mana itu? Kalau dipandang berarti di sebelah depan. Kalau sebelah depan ada arah. Kalau ada arah itu makhluk. Ya, itu ukuran kemampuan, kadar kemampuan yang kita pakai sekarang. Nanti kemampuan ini kalau ditambah Allah dari yang tidak mampu ianya memandang yang laisa kamitslihi syai'un menjadi mampu, itu amat mudah. Jadi jawabannya, macam mana kita mengiktikadkan ketika Allah di dalam ayat Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa? Jawabnya, Musa ada di sini tapi Allah bukan ada di sini. Jadi apa yang dicakap-cakap? Hadir, faham di hati Musa. Itu satu. Sama seperti Al-Quran datang kepada Jibril, hadir, faham di hati Jibril. Walaupun qaul yang kedua, Jibril membaca di Lauhul Mahfuz, karena Lauhul Mahfuz pun buatan Allah. Kemudian Jibril menghantarkan apa yang dia faham kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurangi atau menambahi setitik pun. Begitu.
Sila. Setelah mendengar pelajaran dari Bapak, begitu besarnya kekuasaan Allah ini di dunia dan di akhirat. Tapi saya jadi bertanya-tanya, kalau Allah sudah bilang, aku masukkan ke engkau ke surga, kenapa masih ada lagi bunyi ayat bilang, kalau dosa dengan manusia tidak minta ampun, tak akan masuk surga, itu Pak. Ulangi soalan. Soalannya, begitu besarnya kekuasaan Allah di dunia dan di akhirat ini, semua adalah ciptaan Dia, tapi kalau Allah sudah bilang, habis sholat id turun aja hatib seolah engkau seperti baru lahir kain putih, dosa-dosanya diampunkan. Tapi ada lagi hadis bilang kalau manusia dengan manusia belum minta ampun tidak diampunkan. Itu saya jadi pertanyaan tuh, kekuasaan Allah kalau dia bilang masuk surga, ya masuk surga lah, kenapa masih ada hadis itu lagi Pak? Terima kasih. Jadi mungkin soalan Pak Idrus nih, di satu sisi Allah di banyak ayat atau hadis menyatakan siapa yang diampunkan Allah masuk surga. Di sisi lain, siapa yang masih ada dosanya pada makhluk selama dia belum minta maaf, dia tidak akan masuk surga sebelum dihukum dia di akhirat. Jadi macam mana? Adakah orang yang masih berdosa kepada makhluk ni semuanya tak ada yang langsung masuk surga, mesti masuk neraka dulu? Itu soalan. Kalau Allah sudah bilang masuk, embel lain-lain itu Pak. Terima kasih. Kalau Allah sudah bilang masuk, masuk. Soalan apa? Itulah soalannya, kenapa ada bilang kalau manusia dengan manusia harus minta maaf dulu. Iya, Padahal kekuasaan Allah lebih besar itu iya. Pak. Sepertinya tabrakan ya. Sepertinya tabrakan. Kalau Allah sudah bilang masuk ke surga, pasti masuk. Tapi kenapa ada lagi kalau ada dosa kepada makhluk mesti dihukum di neraka? Jawabannya ialah, kalau Allah bilang masuk, ya memang masuk. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna zalik. Semuanya bisa diampuni Allah. Tapi Allah juga mengatakan dalam hadis-hadis sahih banyak berpuluh-puluh, kalau ada dosa kepada makhluk ni belum bertaubat, mendatangi meminta maaf atau mengembalikan atau minta dihukum, orang ni sampai meninggal, orang ni masih lagi besok dihukum di akhirat. Hukumannya bermacam-macam. Boleh dengan diambil amal salehnya, diberikan kepada orang yang dia rugikan dahulu, boleh. Kalau masih ada lagi amal saleh, tarik amal salehnya. Sekarang habislah, dah masuk. Satu, boleh dengan amal saleh dah tak ada lagi. Amal jahat orang yang dizaliminya yang dibagikan pada dia, dah impas, lunas, masuk. Boleh dengan dimasukkan dia ke dalam neraka. Berapa kejahatannya? Hukuman kejahatannya berapa? Setahun. Masuk dulu setahun, lepas tu masuk. Yang manakah dipilih Allah ini kepada si A, kepada si B, kepada si C? Tak tahu. Karena tak tahu itulah, makanya kita bertungkus lumus mengikis yang dah ada, dosa yang dah ada, kita bertungkus lumus mengikis, dan kita berjaga-jaga ketat jangan membuat lagi, karena kita tak tahu apakah kita termasuk yang masuk. Kita termasuk yang digitukan apa tidak, Pak Idrus? Tak tahu kan? Karena tak tahu tu jangan terlalu pede. Ada rasa-rasa ingat-ingat, ada rasa-rasa kezaliman, kesalahan pada orang lain, orangnya pun masih ada, cepat kejar dia. Ada rasa-rasa dosa kepada Allah, hutang kepada Allah, cepat bayar. Ada hutang pada Allah tak?
Apa hutang pada Allah? Hutang salat, hutang puasa, hutang haji. 5 tahun lalu pernah kaya tapi tak berangkat haji, sekarang dah bokek, apa namanya, dah bangkrut. Orang yang dah bangkrut tapi pernah kaya wajib segera mengqadanya, mencari harta balik supaya dia qada. Makanya hati-hati, kalau dah pernah kaya jangan berlama-lama lagi, nanti bankrupt. Di masa bankrupt susah, itu dah hutang. Orang yang murtad setelah Islam, murtad dia, selama dia murtad itu, kalau masuk Islam dia nanti, selama dia murtad itu dia wajib qada salatnya, dia wajib qada puasanya, dia wajib qada hajinya kalau kaya dia dulu di masa murtad tu. Kalau dia tak lakukan itu, datang dia di mahkamah akhirat, pembayarnya apa? Amal saleh. Kalau tak cukup lagi apa? Rendam dulu neraka, lepas tu baru masuk surga. Jadi yang mana yang kalau Allah bilang masuk, masuk? Yang mana ni? Memang akan ada orang yang diperintah Allah masuk, masuk, tapi apakah kita atau tidak? Itu masalah. Alhasil, tugas kita, pejamkanlah mata. Kalau rasanya ada hutang pada tetangga, kejarlah mereka. Kalau rasanya ada hutang kepada Allah, bayarlah. Kalau rasanya orang ni yang hutang pada kita tapi tak datang dia mengejar ke kita, tak ada masalah. Tak ada masalah, karena tak dibayarnya pun di sini, dia mesti membayarnya di akhirat. Tak apa, bagus ada hutang pada dia, hutang orang tu pada kita, tapi dah kita ikhlaskan, itu bagus. Kita mendapat pahala seperti amal soleh yang dia lakukan tanpa mengurangi amal solehnya. Iya, jawabnya, kalau berbeza teori ulama dengan teori para pakar ahli berfikir dalam urusan agama, ikuti ulama. Itu wajib meninggalkan pakar, mengikuti ulama. Itu harga mati yang dah ditetapkan Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tempat bertanya agama ni ulama. Boleh bertanya pada pakar, pada dokter, silakan, kalau tak nyimpang dari jawaban ulama. Tapi kalau menyimpang dari jawaban ulama, wajib tinggalkan itu kalau urusan agama. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya, kita amat memahami itu. Al ulama warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrisud dinaran wala dirhaman. Ulama hari ini dah susah didapat. Inilah ulama. Karena ini ditulis ulama dan diakui oleh ulama-ulama yang hidup sezamannya, bahwa ulama yang menulis ulama
ilmunya tidak bercanggah dengan ulama-ulama yang lain. Jadi uangnya walaupun uangnya tak ada, sama dengan ada uangnya, asalkan dapat difahami atau dipelajari, tidak salah memahami, sama dengan mengikuti ulama. Ulama, hadis tadi, al ulama warasatul anbiya, para nabi ahli warisnya, yang ditinggalkan mereka di dunia ini, ahli waris mereka ulama. Kalau ulama ahli waris nabi, maka ulamalah memegang tugas para nabi. Di saat nabi dah tak ada lagi, yang melanjutkan tugas ini siapa? Ya ahli warisnya. Sama dengan kita di dunia ini, mati kita tinggalkan pabrik kita tinggalkan kapal kita, kolam renang kita, mati kita. Yang melanjutkannya ini siapa? Anak kita, ahli waris kita. Lam yuwarrisud dinaran wala dirhaman, di garis bawahi Nabi. Ingat, para nabi tidak mewariskan, tidak meninggalkan untuk ahli warisnya ini. Mereka para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Bukan urusan dinar dan dirham. Para nabi mengangkat ulama sebagai ahli warisnya, bukan. Tapi urusan apa? Urusan dinul haq, urusan agama Allah nih. Itu makanya siapa yang hendak mengurusi agama Allah nih, lepaskan diri anda dari kepentingan-kepentingan selain agama, baru bisa diurus agama nih. Kalau anda ikatkan diri anda dengan keperluan-keperluan yang lain, anda nanti bermasalah dalam mengurusi agama nih. Oleh karena itu, kalau mau kita membaca sejarah dari zaman Nabi sampai ke hari ini, ulama-ulama itu, mereka itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tegas, keras kalau berurusan dengan kekafiran. Bukan saja berurusan dengan orang kafir, kekafiran sudah mulai melencong, sudah mulai tauhid yang diganggu, mereka keras. Ahmad ibn Hanbal difitnah, ingat lagi? Katalah ingat, karena waktu dah habis. Ingat, difitnah, akhirnya udah dipenjarakan Ahmad ibn Hanbal. Datang presiden, ulama, imam, minta maaflah saya, salah saya selama ini memenjarakan awak, sila keluar, minta maaflah saya, jangan pergi dari Baghdad nih ya, tinggallah di sini ya, maafkan saya ya. Ya, saya dah maafkan awak, tapi saya tidak akan masuk ke Baghdad ini selagi engkau masih ada di sini. Selagi engkau masih ada di sini, saya tidak akan masuk ke sini. Ahmad ibn Hanbal, orang yang pernah dijamin Allah dengan mimpi Imam Syafi'i bahwa Ahmad ini nanti akan berdiri di sampingku memasuki surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama dengan ilmu pengetahuan jangan terlalu dikawinkan. Dia memang bukan pasangan ideal. Ilmu pengetahuan makin ke ujung makin cantik, tapi agama makin ke ujung makin buruk. Ilmu pengetahuan di pangkal buruk, di ujung cantik. Agama di pangkal cantik, di ujung buruk. Memang dua ini tak bisa dikombinasi. Oleh karena itu, dapat kita fahami ujung hadis Nabi itu, lam yuwarrisud dinaran wala dirhaman. Para anbiya kepada para ulama yang diharapkan menjadi pewarisnya ini, tidak bisa mereka berdiri dengan tegak, kokoh, istiqamah kalau mereka hendak mengkombinasikan agama dengan sains. Bukan sains ditolak, ilmu pengetahuan ditolak, tak. Ilmu pengetahuan bagi orang yang beriman digunakan jalan, perahu, transport untuk ke akhirat.
Tapi orang jahil, orang kafir, orang munafik, agama digunakan jalan transport untuk mendapatkan dunia. Sama ke beza itu? Sama ke beza itu? Maka bila anda jumpai seseorang yang dari kecil lagi sudah ada embrio, sudah ada bibit di kepalanya, di mulutnya, di matanya, ciri-ciri membawa dunia ni untuk membawa agama ni untuk kepentingan dunianya, tinggalkanlah itu. Tinggalkan itu. Sebaliknya, kalau anda jumpai orang yang membawa dunia ini untuk kemaslahatan agamanya, tolong itu. Itu perbezaan agama dengan sains, dunia, ilmu pengetahuan. Sekaligus disitulah jalan kita menggenggam dunia, menggenggam ilmu pengetahuan, menggenggam sains, teknologi. Bukan dibuang teknologi, tapi sepanjang teknologi dapat dijadikan perahu untuk saleh, untuk taat, ambillah perahu. Kalau tak, buanglah dia. Bapak dan Ibu, tugas singkat kita dalam pengajian singkat ini ialah mari kita membiasakan bahawa setiap langkah kita as-sam'u wal basaru, setiap waktu yang kita lewati, setiap denyut nafas kita, jantung kita, semuanya di dalam hitungan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak terhalang kita berzikir kepada Allah bisirri wal alaniyah, walaupun di tengah jalan, walaupun dalam kesibukan, di kapal, dalam menyelam sekalipun, tidak terhalang orang beriman berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh binatang-binatang bila mereka satu detik saja lupa berzikir kepada Allah, mereka langsung dicabut nyawanya. Seluruh binatang darat, udara, laut, bila mereka lupa berzikir kepada Allah satu detik, tik tik tik, lupa, krek, dicabut nyawanya. Tapi manusia bertahun-tahun pun lupa berzikir kepada Allah, masih lagi diizinkan dia hidup. Itu makna Ar-Rahman. Itulah makna Ar-Rahman. Mari kita melatihkan diri, menambahi jumlah volume zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil orang berzikir subhanallah 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 sambil mencuri, subhanallah 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 sambil korupsi, subhanallah 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 sambil menerlantarkan nafkah anak bini, subhanallah subhanallah sambil menyia-nyiakan masjid samping rumahnya tak siap-siap, subhanallah subhanallah. Mustahil, mustahil itu tak mungkin, impossible. Tapi kalau yang berbunyi itu hanya lagu, mungkin. Kalau yang salat itu hanya senam pagi, senam malam, ya mungkin. Sekarang kita sudah senam pagi bertahun-tahun, tugas kita menambahkan sedikit lagi. Di dalam senam pagi itu ada rohnya, di dalam handphone ini ada SIM cardnya yang memungkinkan kita berhubungan kapan saja kepada orang di tempat jauh. Itulah pelatihan kita yang ingin kita capai pada pengajian ini. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.